Yeremia pasal 8. Pada masa itu, tulang-tulang raja-raja dan pejabat-pejabat pemerintahan di Yehuda, juga tulang-tulang para imam, nabi, dan penduduk Yerusalem lainnya akan dikeluarkan dari kuburan mereka, bukan untuk dikumpulkan dan dikuburkan lagi, melainkan dibiarkan di tanah sebagai sampah. Tulang-tulang orang-orang itu akan terserak di depan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang mereka dewakan, cintai, layani, sembah, dan mintai petunjuk. Maka orang-orang yang masih hidup dari bangsa yang jahat ini, yang telah kucerai beraikan kemana-mana, akan lebih suka mati daripada hidup. Aku, Tuhan yang Maha Kuasa, telah berbicara. Dosa dan hukuman. Tuhan menyuruh aku mengatakan begini kepada umat-Nya. Kalau orang jatuh, tentu ia akan bangun lagi. Dan kalau orang sesat di jalan, tentu ia akan kembali. Tapi mengapa kamu, umatku, terus-menerus menyeleweng dan meninggalkan aku? Kamu berpegang teguh kepada berhalamu dan tak mau kembali kepadaku. Aku telah mendengarkan baik-baik, tapi kamu tidak berbicara sebagaimana mestinya. Tidak seorang pun dari kamu menyesali perbuatannya yang jahat. Tak ada yang berkata, apa kesalahanku? Kamu semua mengikuti jalanmu sendiri seperti kuda menyerbu ke dalam pertempuran. Burung bangau pun tahu waktunya untuk kembali. Tekukur, burung layang-layang, dan murai juga tahu masanya untuk berpindah tempat. Tetapi kamu, umatku, tidak mengenal hukum-hukum yang kuberikan kepadamu. Berani benar kamu berkata bahwa kamu bijaksana dan tahu hukum-hukumku. Coba lihat bagaimana hukum-hukumku itu diubah oleh ahli-ahli agama yang curang. Para cerdik pandai di tengah-tengahmu akan dipermalukan. Mereka akan hilang akal dan terjebak. Mereka tidak mau menerima nasihatku. Sekarang kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Karena itu aku akan memberikan ladang mereka kepada tuan tanah lain, dan istri mereka kepada orang lain. Mereka semua, besar kecil, mencari keuntungan dengan jalan yang tidak jujur. Bahkan nabi dan imam pun menipu orang. Luka-luka umatku mereka anggap luka kecil saja. Ah, tidak apa-apa, kata mereka. Semua baik dan aman. Padahal sama sekali tidak. Hai umatku, seharusnya kamu malu karena telah melakukan semua yang hina itu. Tetapi kamu tebal muka dan tidak tahu malu. Karena itu kamu akan jatuh seperti orang lain yang telah jatuh. Habislah riwayatmu apabila aku menghukum kamu. Ingin sekali aku mengumpulkan umatku seperti orang mengumpulkan hasil tanahnya. Tetapi umatku seperti pohon anggur dan pohon ara yang tidak berbuah. Bahkan daun-daunnya pun sudah layu. Itu sebabnya aku telah mengizinkan orang asing datang dan menguasai negeri mereka. Aku, Tuhan, telah berbicara. Mengapa kita tidak berbuat apa-apa, kata umat Allah. Mari kita bersama-sama mengungsi ke kota-kota berbenteng, biar kita mati di sana. Tuhan Allah kita sudah memutuskan bahwa kita harus binasa. Ia sudah memberikan kepada kita racun untuk diminum sebab kita berdosa kepadanya. Percuma saja kita mengharapkan kedamaian dan masa penyembuhan, sebab yang ada hanyalah kekerasan. Musuh telah berada di kota Dan, ringkikan kuda mereka sudah terdengar, dan seluruh negeri menjadi takut. Musuh datang untuk menghancurkan seluruh negeri kita, juga kota kita, dan semua penduduknya. Perhatikan, kata Tuhan, sekarang aku mengirim ular-ular ke tengah-tengahmu untuk memagut kamu, ular berbisa yang tak dapat kena mantra. Yeremia sedih memikirkan bangsanya. Hatiku tersayat dan pedih, nestapaku tak terobati. Dengar, di seluruh negeri menggema jerit tangis bangsaku yang bertanya, tiadakah Tuhan di Sion lagi? Di manakah rajanya kini?
Jawab Tuhan, Raja mereka, mengapa kau sujud kepada dewa-dewa yang sama sekali tak berguna? Mengapa kau sakiti hatiku dengan menyembah berhala-berhala? Umat Israel berseru, musim menuai dan musim kemarau kini sudah lewat, tetapi kita belum juga selamat. Hatiku remuk karena bangsaku sakit parah, aku berkabung dan gelisah. Apakah gerangan yang menyebabkan sehingga bangsaku sampai sekarang belum juga sembuh? Apakah di seluruh Gilead tak ada dokter atau obat? Yeremia pasal 9. Alangkah baiknya jika kepalaku seperti sumur yang penuh air, dan mataku pancuran yang terus mengalir. Maka aku dapat menangis siang dan malam, meratapi orang-orang sebangsaku yang dibunuh lawan. Sekiranya di padang gurun dapat kutemukan tempat menginap bagi orang yang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan lari ke sana untuk menjauh dari mereka. Mereka pengkhianat semuanya, suatu kumpulan orang yang tak setia dan selalu siap untuk berdusta. Di seluruh negeri, kebenaran tidak berkuasa, bahkan kejujuran merajalela. Tuhan berkata, umatku melakukan kejahatan dengan tak henti-hentinya. Mereka tidak mengakui aku sebagai Allah mereka. Terhadap kawan, setiap orang harus waspada, dan saudara sekandung pun tak dapat dipercaya. Sebab, seperti Yakub, demikianlah mereka, masing-masing menipu saudaranya. Setiap orang berjalan kemana-mana untuk menyebarkan fitnah dan dusta. Semuanya saling menipu, tak ada yang berbicara jujur. Mulutnya telah terbiasa berdusta, mereka tak sanggup meninggalkan dosanya. Kekejaman demi kekejaman, penipuan demi penipuan, terus-menerus mereka lakukan. Mereka sama sekali menolak Tuhan. Sebab itu, Tuhan yang Maha Kuasa berkata, seperti logam, umatku akan kuuji, supaya mereka menjadi murni. Apalagi yang dapat kulakukan terhadap umatku yang telah berbuat kejahatan? Kata-kata mereka sangat berbahaya, mampu mematikan seperti panah berbisa. Ucapan-ucapan mereka dusta belaka. Kata-kata mereka manis memikat, tetapi sebenarnya mereka memasang jerat. Masakan ke atas bangsa semacam ini tak kutimpakan hukuman yang sesuai? Akan kubalas perbuatan mereka. Aku Tuhan telah berbicara. Aku, Yeremia berkata, aku hendak menangis dan berkabung karena padang rumput di gurun dan di gunung-gunung yang telah kering kerontang serta tak dilalui orang. Suara ternak tak terdengar lagi, unggas dan binatang-binatang lainnya telah lari dan lenyap. Tuhan berkata, Yerusalem akan kujadikan reruntuhan, tempat bersembunyi anjing hutan. Kota-kota Yehuda akan menjadi sunyi, tempat yang tidak lagi dihuni. Aku bertanya, Tuhan, mengapa negeri ini dibiarkan tandus dan kering, seperti padang gurun, sehingga tak ada yang melaluinya? Apakah ada yang cukup pandai untuk mengerti semuanya ini? Kepada siapakah telah kau berikan penjelasan, supaya ia dapat meneruskannya kepada orang lain? Tuhan menjawab, itu terjadi karena umatku tidak lagi memperhatikan ajaran-ajaran yang kuberikan kepada mereka. Mereka tidak taat kepadaku dan tidak mau menuruti perintahku. Mereka keras kepala dan menyembah berhala-berhala Baal seperti yang diajarkan oleh leluhur mereka. Karena itu, dengarkanlah apa yang aku, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, akan lakukan. Umatku akan kuberi tanaman pahit untuk dimakan dan racun untuk diminum. Mereka akan kuserahkan ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau leluhur mereka. Aku akan terus mengirim tentara yang menggempur mereka sampai aku membinasakan mereka sama sekali.
Penduduk Yerusalem berseru minta tolong. Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada umat-Nya, "Perhatikanlah apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan segeralah panggil para peratap. Suruhlah mereka datang dan menyanyikan lagu perkabungan." Orang Yehuda berkata, "Suruh mereka segera menyanyikan lagu perkabungan untuk kita sekalian, supaya berlinang-linang air mata membasahi pipi kita." Di Sion terdengar suara tangisan, "Kita binasa dan sangat dipermalukan. Negeri kita harus kita tinggalkan. Rumah-rumah kita hancur berantakan." Aku berkata, "Dengarkanlah kata-kata Tuhan, hai wanita sekalian. Kepada putri-putrimu, ajarkan nyanyian ratapan. Kepada kawan-kawanmu, lagu perkabungan." Maut telah masuk melalui jendela, telah menerobos ke dalam istana. Ia menerkam anak-anak di jalan, serta orang muda di lapangan. Mayat terserak di mana-mana, seperti sampah di atas tanah, seperti gandum yang telah dipotong, lalu ditinggalkan, dan tidak lagi dikumpulkan. Itulah pesan Tuhan yang harus kuberitakan. Tuhan berkata, "Orang arif tak boleh bangga karena kebijaksanaannya, orang kuat karena kekuatannya, dan orang kaya karena kekayaannya." Siapa mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku, bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya, dan aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku Tuhan yang mengatakan itu. Tuhan berkata, "Akan tiba masanya aku menghukum orang Mesir, Yehuda, Edom, Amon, Moab, dan penduduk padang gurun yang memotong pendek rambutnya. Mereka semua disunat sama seperti orang Israel, tapi baik mereka maupun orang Israel berlaku seperti orang-orang yang tidak bersunat, karena mereka tidak mentaati perjanjian yang dilambangkan oleh sunat itu." Yeremia pasal 10. Penyembahan berhala. Umat Israel, dengarkanlah pesan Tuhan kepadamu. Ia berkata, "Jangan ikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain, dan jangan gentar melihat tanda-tanda di langit yang ditakuti bangsa-bangsa itu. Adat istiadat bangsa-bangsa itu sama sekali tak berguna. Mereka menebang pohon di hutan dan menyuruh tukang kayu mengerjakannya dengan alat menjadi patung berhala. Kemudian patung berhala itu dihiasi dengan emas dan perak, lalu dikuatkan dengan paku supaya jangan jatuh. Patung-patung berhala itu seperti orang-orangan di kebun mentimun. Mereka tak dapat bicara, tak dapat melangkah, dan harus diangkat. Jangan takut kepada mereka, sebab mereka tak dapat berbuat jahat kepadamu. Berbuat baik pun mereka tak mampu." Ibadat kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, Engkau tak ada taranya. Namamu agung dan penuh kuasa. Siapa gerangan tak mau takwa kepadamu, Raja segala bangsa? Sungguh, Engkau patut sekali dihormat dari semua yang pandai di antara bangsa-bangsa dan dari semua raja-raja mereka. Tiada seorang pun dapat disamakan dengan dirimu, ya Tuhan. Bebal dan bodoh mereka semua, sebab dewanya hanya kayu belaka, tak dapat mengajar yang berguna. Ia dilapisi dengan perak dan emas yang dibawa dari Spanyol dan kota Ufas. Semuanya buat tangan para seniman dan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan ungu muda, dikerjakan oleh para ahli tenun dengan seksama. Tapi Engkau Tuhan, Allah yang benar, Allah pemberi hidup, Raja kekal. Bila Engkau murka, bumi berguncang. Jika Engkau geram, bangsa-bangsa tak tahan. Kamu, hai umat, harus memberitahukan kepada mereka bahwa dewa-dewa yang tidak menciptakan langit dan bumi itu akan dibinasakan. Mereka akan lenyap dari muka bumi.
Nyanyian pujian kepada Allah. Tuhan menciptakan bumi dengan kuasa-Nya, membentuk dunia dengan hikmat-Nya, dan membentangkan langit dengan akal budinya. Hanya dengan memberi perintah, menderulah air di cakrawala. Dari ujung-ujung bumi didatangkannya awan, dan dibuatnya kilat memancar di dalam hujan, serta dikirimnya angin dari tempat penyimpanannya. Melihat semua itu sadarlah manusia bahwa ia bodoh dan tak punya pengertian. Para pandai emas kehilangan muka, sebab patung berhala buatannya itu palsu dan tak bernyawa. Berhala-berhala itu tak berharga, patut diejek dan dihina. Apabila tiba waktunya mereka akan binasa. Allah Yakub tidak seperti berhala-berhala itu. Ia pencipta segala sesuatu. Namanya ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia telah memilih Israel menjadi umat-Nya. Kegentaran timbul di dalam negeri. Penduduk Yerusalem, kamu dikepung. Karena itu berkemas-kemaslah. Kali ini Tuhan akan melemparkan seluruh bangsa Yehuda ke pembuangan. Kamu semua akan dihancurkannya sama sekali. Itulah pesan dari Tuhan. Penduduk Yerusalem berseru, kami luka parah dan tidak dapat sembuh. Dahulu kami menyangka bahwa derita ini dapat kami tanggung. Padahal tidak. Kemah kami rusak dan tali-talinya putus semua. Tak ada lagi yang dapat mendirikan kemah dan memasang kain-kainnya, karena anak-anak telah pergi. Aku menjawab, bodoh pemimpin-pemimpin kita itu. Mereka tidak minta petunjuk dari Tuhan. Itu sebabnya mereka gagal dan kita terserak kemana-mana. Dengarlah, ada berita bahwa sebuah bangsa di utara menimbulkan kegemparan. Tentaranya akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sepi dan tak berpenghuni. Anjing-anjing hutan akan bersembunyi di sana. Tuhan, aku tahu tak seorang pun berkuasa menentukan nasibnya atau mengendalikan jalan hidupnya. Hajarlah kami, ya Tuhan, tapi janganlah dengan pukulan yang terlalu menyakitkan. Jangan juga menghukum kami bila Engkau sedang murka, sebab pasti kami akan binasa semua. Lampiaskanlah kemarahan-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengakui Engkau dan yang tak mau berbakti kepadamu. Sebab mereka telah membinasakan umat-Mu sama sekali dan menghancurkan negeri kami. Yeremia pasal 11. Yeremia dan perjanjian Tuhan. Tuhan berkata kepadaku, perhatikanlah syarat-syarat perjanjian yang kubuat dengan umatku. Beritahukanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem bahwa aku, Tuhan Allah Israel, mengutuk siapa saja yang tidak mentaati syarat-syarat perjanjianku itu. Perjanjian itu telah kubuat dengan leluhur mereka ketika mereka kubawa keluar dari Mesir, negeri yang seperti neraka bagi mereka. Aku menyuruh mereka taat kepadaku dan melakukan segala yang telah kuperintahkan. Sekarang sudah kukatakan juga kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem bahwa jika mereka taat kepadaku, mereka akan menjadi umatku dan aku Allah mereka. Kalau mereka melakukan semuanya itu, aku akan menepati janjiku kepada leluhur mereka bahwa negeri yang subur dan makmur yang sekarang mereka tempati itu akan kuberikan kepada mereka. Aku menjawab, baik Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepadaku, pergilah ke kota-kota di Yehuda dan ke jalan-jalan di Yerusalem. Sampaikanlah pesanku ini kepada orang-orang di sana. Suruh mereka memperhatikan dan mentaati syarat-syarat perjanjianku. Ketika aku membawa leluhur mereka keluar dari Mesir, dengan tegas aku memperingatkan mereka supaya taat kepadaku. Sampai hari ini pun aku masih terus memperingatkan umatku mengenai hal itu dan menyuruh mereka mentaati perjanjianku itu.
Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tak mau taat. Malahan mereka tetap keras kepala dan jahat seperti dahulu. Karena itu, segala hukuman yang tercantum dalam perjanjian itu telah kutimpakan ke atas mereka. Kemudian Tuhan berkata lagi kepadaku, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem telah bersepakat melawan aku. Mereka telah melakukan dosa yang dilakukan oleh leluhur mereka yang tidak mau taat kepadaku. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan tidak mau menuruti perintahku. Baik Israel maupun Yehuda melanggar perjanjian yang telah kubuat dengan leluhur mereka. Karena itu, aku Tuhan memperingatkan bahwa aku akan mendatangkan malapetaka ke atas mereka, dan mereka tak dapat menghindarinya. Jika mereka berseru minta tolong kepadaku, aku tidak mau mendengarkan. Lalu orang Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi minta tolong kepada ilah-ilah lain yang mereka puja dengan persembahan kurban. Ilah-ilah itu tidak akan mampu menyelamatkan mereka pada waktu malapetaka itu datang. Ilah-ilah orang Yehuda banyak sekali, sebanyak kota-kota mereka. Penduduk Yerusalem mendirikan mesbah-mesbah sebanyak jalan-jalan di kota Yerusalem untuk mempersembahkan kurban kepada dewa Baal. Karena itu, Yeremia, janganlah berdoa untuk mereka atau minta tolong kepadaku untuk mereka. Kalau mereka dalam kesukaran dan minta tolong kepadaku, aku tidak mau mendengarkan mereka. Tuhan berkata, umatku yang kukasihi telah melakukan hal-hal yang jahat. Mereka tidak berhak berada di rumahku. Mereka menyangka bahwa dengan membuat janji-janji dan dengan mempersembahkan binatang, mereka dapat mencegah malapetaka. Apakah dengan itu mereka bisa senang? Pernah aku menamakan mereka pohon zaitun rindang, penuh buah-buahan yang bagus. Tetapi sekarang, dengan suara gemuruh yang hebat, akan kubakar daun-daunnya dan kupatahkan semua rantingnya. Akulah yang mendirikan Israel dan Yehuda. Aku Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi sekarang aku sudah merencanakan untuk mendatangkan malapetaka ke atas mereka. Mereka sendirilah yang menyebabkan semuanya itu, karena mereka telah melakukan kejahatan, yaitu mempersembahkan kurban kepada Baal, sehingga aku marah. Komplotan untuk membunuh Yeremia. Tuhan memberitahukan kepadaku tentang rencana jahat musuh-musuhku terhadapku. Aku seperti domba yang tanpa curiga dibawa ke tempat pembantaian. Aku tidak tahu bahwa akulah yang menjadi sasaran rencana-rencana jahat mereka. Mereka berkata, mari kita tebang pohon ini, sementara ia masih dapat menghasilkan buah. Kita musnahkan dia, supaya namanya dilupakan orang. Lalu aku berdoa, ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau hakim yang adil. Engkaulah yang menguji pikiran dan hati orang. Perkaraku ini kuserahkan kepadamu. Semoga aku dapat menyaksikan Engkau membalas perbuatan orang-orang itu. Orang-orang kota Anatot ingin supaya aku mati. Mereka berkata, kalau Engkau terus saja menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kami, Engkau akan kami bunuh. Karena itu, Tuhan yang Maha Kuasa berkata, aku akan menghukum mereka. Orang-orang muda mereka akan tewas dalam pertempuran, anak-anak mereka akan mati kelaparan. Aku sudah menentukan waktunya untuk mendatangkan malapetaka ke atas orang-orang Anatot, dan jika waktu hukuman mereka itu tiba, tak seorang pun akan luput. Yeremia pasal 12. Yeremia mengeluh kepada Tuhan. Jika aku mengajukan perkaraku di hadapan-Mu, ya Tuhan, tentulah akan terbukti bahwa Engkaulah yang benar. Tapi aku ingin juga menanyakan kepadamu soal keadilan. Mengapa orang jahat makmur?
Mengapa justru orang tak jujur yang berhasil? Kutanam mereka seperti tumbuh-tumbuh, kau tanam mereka seperti tumbuh-tumbuhan. Lalu mereka berakar, bertumbuh dan berbuah. Mereka selalu berbicara yang baik-baik tentang dirimu, tetapi dalam hati mereka sebenarnya tidak peduli kepadamu. Tetapi Engkau, ya Tuhan, mengenal aku. Engkau melihat apa yang kulakukan, dan Engkau mengetahui bagaimana perasaan hatiku terhadapmu. Giringlah orang-orang jahat itu keluar, bawalah mereka seperti domba ke pembantaian. Jagalah mereka sampai tiba waktunya mereka disembelih. Sampai berapa lama lagi negeri ini kering dan rumputnya layu di setiap ladang? Burung dan binatang lainnya mati karena kejahatan bangsa kami. Mereka berkata bahwa aku tidak akan melihat nasib mereka. Tuhan berkata, Yeremia, jika engkau menjadi lelah berlomba dengan manusia, mana mungkin engkau berlomba dengan kuda? Jika di tanah yang aman engkau ketakutan, apakah yang akan kau lakukan apabila kau berada di hutan belukar di tepi Yordan? Engkau sudah dihianati bahkan oleh sanak saudaramu sendiri. Mereka ikut menyerang engkau. Janganlah percaya kepada mereka, meskipun kata-kata mereka manis. Tuhan sedih karena umatnya. Tuhan berkata, tempat tinggalku tidak lagi kupedulikan. Negeri yang menjadi milikku telah kutinggalkan, dan umatku yang kukasihi telah kuserahkan ke tangan musuh-musuhnya. Umat pilihanku melawan aku, seperti singa di rimba, demikianlah mereka mengaum terhadapku. Itulah sebabnya aku membenci mereka. Mereka seperti burung yang diserang oleh elang dari segala pihak. Panggillah segala binatang hutan untuk turut menghabiskan mereka. Banyak penguasa asing telah merusak kebun anggurku dan menginjak-injak ladang-ladangku. Negeriku yang indah mereka ubah menjadi padang gurun yang sepi. Ya, aku melihat mereka menjadikan negeriku tempat sepi yang menyedihkan. Seluruhnya terlantar, tak ada yang memperhatikan. Dari seberang padang gurun di pegunungan, orang-orang datang untuk merampok. Aku mendatangkan peperangan untuk merusak seluruh negeri, sehingga tak seorang pun dapat hidup damai. Umatku menabur gandum, tapi durilah yang dituai. Mereka bersusah payah, tapi usahanya tidak berhasil. Aku sangat murka, sehingga panenan mereka gagal. Janji Tuhan kepada negara-negara tetangga Israel. Tuhan berkata, inilah pesanku tentang negara-negara tetangga Israel yang telah merusak negeri yang kuberikan kepada umatku Israel. Seperti tanaman yang dicabut dari tanah, demikianlah orang-orang jahat itu akan kukeluarkan dari negeri-negeri mereka, dan Yehuda akan kulepaskan dari genggaman mereka. Tetapi setelah mengeluarkan mereka, aku akan mengasihani mereka lagi. Setiap bangsa akan kubawa kembali ke negerinya sendiri. Jika mereka telah sepenuh hati mau menerima agama umatku dan mau bersumpah dengan berkata, demi Tuhan yang hidup, seperti dahulu mereka mengajar umatku bersumpah demi Baal, maka mereka pun akan tergolong umatku dan menjadi makmur. Tetapi bangsa yang tidak mau menuruti aku akan kucabut seperti tanaman dan kupunahkan. Aku, Tuhan, telah berbicara.